Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Update Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Update Channel akan bahas rahasia di balik kenapa mata Jogan dan dojo spesialis Shiki hanya ada satu. Part pertama, admin baru menyadari ternyata Boruto dan Kawaki memiliki sebuah kesamaan. Jelas kesamaan ini mirip dengan Naruto dan Sasuke di masa lalu. Kalau dulu Naruto dan Sasuke kesamaannya adalah sama-sama reinkarnasi anak Kagoromo. Kalau Boruto dan Kawaki sekarang kesamaannya adalah sama-sama memiliki mata yang berbeda. Maksudnya berbeda gimana, Min? Apakah kalian sadar selama ini tidak ada Otsutsuki yang mempunyai mata berbeda? Dua mata Otsutsuki biasanya akan selalu sama. Contohnya Urashiki memiliki mata Byakugan di kedua matanya. Dan ketika dia membangkitkan kekuatan baru dari matanya, maka kedua matanya akan bersama-sama membangkitkan dojutsu baru. Mulai dari Rinnegan merah sampai ke Rinnegan biru, semua Otsutsuki juga mengalami perubahan mata yang sama. Tidak ada perubahan mata yang hanya terjadi di satu mata saja. Tapi mari kita lihat Ishiki. Kenapa Ishiki bisa membangkitkan satu dojutsu spesial di sebelah matanya saja? Kenapa hal itu bisa terjadi? Untuk membahas hal ini lebih dalam, mari kita ingat-ingat kembali mitologi yang diambil untuk karakter Ishiki Otsutsuki. Jadi, Ishiki Otsutsuki adalah karakter yang kekuatannya terinspirasi dari banyak karakter di cerita Jepang. Yang pertama adalah Isun Boshi. Karakter ini ada di cerita rakyat Jepang. Salah satunya adalah Isun Boshi atau dikenal sebagai anak laki-laki berukuran 1 inci. Kalian perlu mendengar cerita ini untuk memahami kenapa teori ini sangat masuk akal. Dikatakan bahwa Isun Boshi lahir dari pasangan tua tanpa anak yang berdoa kepada Tuhan mereka untuk dikaruniai seorang anak. Namun anak itu lahir hanya setinggi 1 inci dan tidak pernah tumbuh lebih tinggi, sehingga dia dikenal sebagai laki-laki 1 inci. Suatu hari Isun Boshi ingin pergi ke ibu kota untuk menjadi seorang prajurit. Dia pun mulai perjalanannya dengan mangkuk sebagai perahu dan sumpit sebagai dayungnya. Kalau kita perhatikan baik-baik, desain untuk karakter Ishiki beberapa terinspirasi dari Isun Boshi. Mulai dari sendal yang dia gunakan sampai ke tongkat hitamnya, Isun Boshi memiliki semua itu. Mangkuk yang digunakan Isun Boshi untuk mengarungi sungai juga menjadi referensi untuk salah satu kemampuan Jigen yang bisa mengurung Naruto. Yang menarik dari cerita Isun Boshi adalah ketika dia melakukan perjalanan dengan putri istana dan dia diserang oleh iblis. Salah satu dari iblis itu menelan Isun Boshi. Tapi Isun Boshi menggunakan jarum yang selalu dia bawa untuk menusuk-nusuk bagian dalam perut iblis itu. Iblis itu pun berteriak kesakitan dan dia menyerah. Iblis itu langsung mengeluarkan Isun Boshi dan mereka kembali ke alam mereka lagi. Salah satu iblis itu menjatuhkan palu ajaib yang disebut Uchide no Kozuchi. Benda ini juga dikenal sebagai palu pengabul harapan dari cerita rakyat Jepang. Isun Boshi menggunakan palu itu untuk memperbesar tubuhnya sampai dia memiliki tinggi yang sama dengan manusia normal. Selain itu, dia juga menggunakan palu itu untuk memunculkan harta karun, makanan, dan lain-lain. Ini adalah bagian paling penting karena berhubungan langsung dengan kemampuan dojutsu Ishiki. Palu pengabul harapan yang digunakan di Isun Boshi ini juga dipegang oleh salah satu dewa yang cukup terkenal di Jepang, yaitu Daikokuten. Nama Daikokuten terdengar familiar karena itu adalah nama dari kemampuan yang digunakan Ishiki untuk menyimpan dan menerima benda dari dimensi spesialnya. Kemampuan ini juga digunakan Kawaki untuk menyegel Naruto. Sekarang alasan mengapa ini sangat penting, karena palu pengabul harapan ini tidak hanya kekuatannya saja yang dijadikan referensi untuk Ishiki Otsutsuki, tapi simbol dari palu pengabul harapan itu juga menjadi referensi untuk simbol yang ada di belakang pakaian Ishiki. Ini membuktikan bahwa Kishimoto Sensei sebenarnya masukkan aspek mitologi ke dalam cerita Boruto. Namun kalau kita sadar, karakter yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengabulkan harapan bukanlah Kawaki maupun Ishiki. Karakter itu adalah Eida. Pada manga Boruto chapter 79, kemampuan Eida yang sebenarnya sudah terungkap. Dan nama kemampuannya itu adalah Maha Kuasa atau Omnipoten. Dan seperti yang sudah dikatakan oleh Momoshiki, Maha Kuasa adalah kekuatan pamungkas yang hanya digunakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Itu adalah bahasa pemrograman yang konon digunakan para dewa untuk menciptakan dunia. Kehendak untuk membuat sesuatu menjadi kenyataan, itulah kekuatan Maha Kuasa. Jadi intinya, Maha Kuasa adalah teknik pembelokan realita yang memungkinkan pengguna untuk membengkokkan kenyataan sesuai keinginan mereka. Tetapi ada beberapa detail penting yang perlu kita bahas. Eida pertama kali diperkenalkan sebagai karakter yang memiliki kemampuan pesona yang pada dasarnya membuat semua orang tergila-gila padanya, kecuali Otsutsuki dan saudara-saudara. Dia juga mempunyai Senrigan yang memungkinkan dia untuk melihat peristiwa saat ini dan masa lalu. Eida dikatakan telah menerima kemampuan ini setelah dia ditanamkan dengan sel Shibai Otsutsuki. Amado menyatakan bahwa Shibai sudah naik ke dimensi yang lebih tinggi setelah dia menjadi terlalu kuat, sehingga dia pun meninggalkan tubuhnya di dunia ini. Amado yang sudah melakukan penelitian ini menegaskan bahwa dia bukanlah orang yang menciptakan kemampuan ini. Ini adalah kemampuan yang sudah diciptakan oleh DNA Shibai.
Hal ini sepertinya sangat bertolak belakang dengan pernyataan Momoshiki ketika dia mengatakan bahwa dia mengetahui setiap Shinjutsu yang ada di dunia ini. Tapi kemampuan dari pikat Eida itu tidak pernah diketahui oleh Momoshiki. Shinjutsu pada dasarnya adalah kemampuan ilahi asli yang berasal langsung dari Otsutsuki. Apa yang dikatakan Momoshiki ini akhirnya terbukti di manga Boruto chapter 79. Dia mengatakan bahwa kemampuan dari pikat Eida bukanlah kemampuan Shinjutsu yang berasal dari Otsutsuki. Itu sebenarnya adalah kemampuan baru yang dimanifestasikan oleh Eida menggunakan kekuatan Maha Kuasa. Momoshiki menjelaskan bahwa kemampuan pesona Eida hanyalah hasil dari keinginan bawah sadar Eida yang dijadikan material oleh Maha Kuasa. Dan keinginan Eida sebelumnya adalah untuk dicintai. Jadi dalam menggunakan Maha Kuasa, Eida mampu mewujudkan keinginan itu menjadi kenyataan, sehingga membuat semua orang tergila-gila padanya. Jadi pada intinya, mobilitas yang kuat bukanlah kemampuan itu sendiri. Itu hanya manifestasi dari keinginan terdalam Eida. Momoshiki juga menyatakan bahwa Eida tidak bisa mengendalikan kemampuan itu karena dia bukanlah seorang Otsutsuki. Kemampuan Maha Kuasa Eida dilakukan secara tidak sadar. Kita sudah melihat sendiri bagaimana Eida menggunakan kemampuan Maha Kuasa ini. Pada chapter 79, Eida secara tidak sengaja mewujudkan keinginan Kawaki untuk menjadikan Boruto sebagai orang luar sehingga akan lebih mudah bagi Kawaki untuk menyingkirkannya. Seperti yang dinyatakan oleh Momoshiki, fenomena saat ini adalah keinginan Kawaki yang menjadi kenyataan. Melalui Eida, Kawaki memohon kemahakuasaan untuk menyebabkan dia bertukar posisi. Sekarang Kawaki adalah putra dari Hokage 7 dan Boruto adalah orang luar. Implikasi yang jelas di sini adalah Kawaki dapat mewujudkan Maha Kuasa melalui Eida karena dia adalah seorang Otsutsuki. Tetapi bagaimana jika itu bukanlah satu-satunya alasan yang sebenarnya? Apa yang terjadi pada Kawaki dan Eida? Semua kembali pada karakter yang sudah memberikan sumber kekuatan itu pada Eida. Ya, karakter itu adalah Shibai Otsutsuki. Jika kita melihat kembali manga Boruto chapter 75, di mana karakter Shibai Otsutsuki diperkenalkan pertama kali, kita dapat melihat bahwa dia memiliki beberapa dojutsu, di mana yang kiri memiliki desain yang sama dengan dojutsu Ishiki. Satu-satunya perbedaan yang sebenarnya adalah Shibai Otsutsuki hanya memiliki satu segitiga yang aktif di matanya, yang mana penampilan mata ini mirip dengan penampilan mata Kawaki saat mengaktifkan dojutsunya. Hal ini membuat admin berpikir, apakah jangan-jangan dojutsu Ishiki itu sebenarnya berasal dari Shibai Otsutsuki itu sendiri? Artinya, Ishiki sudah menanamkan dojutsu Shibai ke dalam matanya sendiri dengan memanfaatkan jasad Shibai yang sudah dia simpan. Admin selalu menduga kalau Ishiki adalah karakter yang sudah memberikan DNA Shibai kepada Amado. Jadi wajar saja jika Ishiki sudah mengambil salah satu mata Shibai untuk dijadikan kekuatan matanya sendiri. Hal ini menjadi masuk akal. Kenapa Kawaki bisa mengaktifkan kemampuan Maha Kuasa Shibai Otsutsuki melalui Eida? Pembahasan ini masih panjang, jadi admin akan lanjutkan di video berikutnya. Jadi, itulah pembahasan mengenai rahasia di balik kenapa mata Jogan dan dojutsu spesial Ishiki hanya ada satu. Jangan lupa, bagi kalian yang suka dengan anime One Piece, mari berkunjung ke One Piece Update Channel. Bagi kalian yang mau tahu rekomendasi anime terbaik, silahkan kunjungi season review. Dan bagi yang suka dengan anime One Punch Man, subscribe juga channel Manusia Satu Pukulan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ikuti pemilihan request Boruto Update Channel setiap hari Jumat bagi yang mau request. Akan dipilih 7 request terbaik yang menarik dan akan ditayangkan videonya pada Boruto Update Channel. Jika salah satu dari video yang di-request mencapai viewer tertinggi dalam satu minggu, maka akun yang tercantum pada video yang di-request akan ditampilkan pada header YouTube Boruto Update Channel. Setiap minggunya, header YouTube Boruto Update Channel akan di-update. Jadi, mari berkontribusi demi perkembangan Boruto Update Channel. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan mengenai anime Boruto, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, silahkan klik tombol like dan share pada video ini. Dan silahkan follow Instagram Boruto Update Channel yang berisikan tentang informasi terbaru mengenai manga Boruto. Dan jangan lupa juga silahkan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan updatean video terbaru lainnya pada Boruto Update Channel. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.